Ya, bagaimana pemilu ini pasti akan damai. Menjadi tidak damai kalau ada tidak netralitasan dan ketidakadilan dari aparat, baik aparat ASN, aparat penegak hukum. Ini akibatnya. Dan saya percaya Pak Prabowo, tentunya Pak Tito dan jajarannya tentu akan menjaga marwah presiden ini dalam pelaksanaan pilkada. Kalau sampai apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak kita jaga, pasti tadi rohaniwan, budayawan, intelektual, luar dan dalam ini akan menyoroti betul kehebatan demokrasi Pancasila ini. Ternyata pluralisme ini menjadi satu kebinekaan, menjadi satu alat pemersatu kita dengan tadi setiap partai politik itu melakukan berbagai kerjasama untuk mengusung. Nah, inilah yang menjadi komitmen bahwa kepala negara mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi yang sangat luar biasa. Saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana kadang ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak. Bergetar suara seorang Komarudin Watubun, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mempertanyakan maraknya pelanggaran pilkada di Jawa Tengah kepada PJ Gubernur dan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam acara rapat dengar pendapat antara DPR RI Komisi 2 dengan Wakil Menteri Dalam Negeri yang turut dihadiri beberapa penjabat gubernur dari berbagai daerah di Indonesia termasuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Komarudin Watubun geram dengan sikap pasangan calon tertentu yang mengerahkan lembaga dan instansi yang menurut Undang-Undang Pilkada dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye. Dalam rapat itu Komarudin Watubun bahkan memutarkan video rekaman deklarasi kepala desa yang dilakukan untuk mendukung pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Namun bukan hanya kejadian pengerahan kepala desa, Komarudin juga mempertanyakan video viral Prabowo yang mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Sekedar untuk diketahui bahwa menurut Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari pejabat negara yang juga dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu calon, termasuk di dalamnya mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan dan pemberian barang untuk mempengaruhi orang lain agar memilih salah satu calon. Komarudin sedih bahwa selama lebih dari 26 tahun sejak reformasi kita berusaha menjaga demokrasi di negeri ini agar terus menempatkan rakyat sebagai penentu kebijakan, akhirnya tercabik-cabik oleh kelakuan oknum pejabat-pejabat negara yang tidak paham aturan. Fraksi Partai Demokrat, kalau tidak ada kami serahkan kepada kawan-kawan anggota. Kalau masih ada yang ingin menyampaikan untuk pendalaman, kami Pak Komarudin Watubun. Terima kasih Mas Bimo, saya menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehtapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini profesor bilang, dan itu bisa diuji, ikan itu busuk memang mulai dari kepala. Oke, pertanyaan saya bagi Pak PJ, saya dengar dari teman-teman saya di Makassar. Kebetulan istri saya orang Makassar, jadi mereka cerita Bapak itu memang orang yang patut menjadi contoh teladan. Dan saya sangat berharap di tangan Bapak urusan ribet di Jawa Tengah ini bisa diselesaikan itu. Saya putar dulu satu sekretariat supaya memandu kita. Mungkin kita banyak kesibukan, kurang memperhatikan di Jawa Tengah. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan
mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali periode 2024 sampai dengan 2029. Itu satu Kami perangkat cukup. Itu satu titik dari sekian titik yang terjadi di Jawa Tengah. Dan menurut catatan saya agak rajin untuk memantau di YouTube urusan pilkada di seluruh Indonesia. Itu Jawa Tengah memang yang paling banyak. Kalau laporan tertulis saya, tadi Pak PJ lebih banyak, saya sekitar 200 lebih saja. Dan semua laporan lengkap. Ada yang dilakukan sebelum penetapan calon dan ada yang dilakukan setelah ditetapkan calon. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Dan kita semua setuju itu. Demokrasi menunjukkan peradaban sebuah bangsa. Jadi bangsa ini diuji beradab atau tidak beradab ini dari pilkada langsung ini nanti. Kita lihat masih lebih baik atau lebih buruk. Karena 26 tahun itu waktu yang cukup lama untuk menata demokrasi Indonesia. Sejak reformasi sampai hari ini. Tapi kok pilkada ini tambah jelek gitu. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak. Dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Kepada para petugas keamanan untuk segera memasuki ruangan karena telah terjadi suatu bentuk konflik. Kepada para petugas keamanan, kami meminta untuk segera memasuki ruangan karena telah terjadi suatu konflik. Mohon untuk tetap tenang. Bapak, Ibu, kita akan melanjutkan debat kita pada malam hari ini. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Mohon untuk tertib. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan menjalankan acara debat ini. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk didengar. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk didengar. Paslon, pendukung paslon dari nomor urut 1, mohon untuk didengar. Mohon untuk didengar. Kami tidak akan menjalankan acara debat ini jika tidak didengar. Mohon Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kembali ke tempat duduk. Mohon izin. Bapak Ibu sekalian, tolong untuk kembali kondusif. Mohon izin untuk segera dapat duduk. Kalau kembali. begini kita tidak akan melanjutkan acara debat. Bapak Ibu mohon untuk didengar. Bapak Ibu mohon untuk didengar. Bapak Ibu untuk mohon didengar.
Saya juga. Udah kita. Mohon untuk dapat duduk kembali. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk didengar Bapak Ibu sekalian. Polisi sekat kasih Sudah, pembatas. saya mohon untuk dapat duduk kembali.